Kisah karir Ki Seno Nugroho ketika menjadi dalang. Nek aku lara kowe mesti sedih, mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to. Aku wangi ya, siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kono kowe mundur. Dilansir dari tribunjogja.com, Catur Kuncoro atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Catur Benyek Kuncoro mengungkap kisah perjalanan karir Ki Seno Nugroho. Dari cerita tersebut terungkap bagaimana darah seni pedalangan telah mengalir begitu kuat di dalam keluarga besar Ki Seno Nugroho. Dari mulai Ki Cermo Bancak, Ki Suparman, Ki Seno Nugroho hingga Gading Pawukir yang dipersiapkan untuk meneruskan jejak ayahnya. Cangkem kekamban ki nek ngorok nganti kaya munyuk ya, Tru. Kaya angler banget bocah iki ora. Apa mambengi ra turu apa? Mambengi ra malam Selasa to ketoke jatah rondo. Jatah rondo? Heeh. Kok nggon aku kemalingan? Ya berarti dhewe pamit rondo ning jane nyolong. Ini ora digetak tuman bae. Wah, wis jan sengit aku. Lho. Sengit ngopo? Wis ora padha karo bayang aku. Ki Seno Nugroho yang meninggal dunia di usia 48 tahun pada Selasa tanggal 3 November tahun 2020 lalu. Ki Seno Nugroho meninggal saat karirnya sebagai dalang tengah menjulang di puncak. Selama lebih kurang 4 tahun terakhir, pengaruh Ki Seno Nugroho di jagat seni tradisi begitu diakui. Adik sepupu Ki Seno Nugroho, Catur Kuncoro, atau lebih populer disebut Ki Catur Benyek Kuncoro, membeberkan masa-masa sulit saat Ki Seno Nugroho tergerak menekuni pedalangan. Ki Catur Benyek Kuncoro mengungkapkan bahwa jalannya tidak mudah. Walau ayahnya, Ki Suparman, saat itu juga tengah moncer sebagai dalang wayang kulit gagrak Yogyakarta. Cerita panjang lebar Ki Catur Benyek Kuncoro tentang almarhum Ki Seno Nugroho diunggah di channel YouTube Darjo. Silsilah keluarga, Catur Benyek Kuncoro terhitung masih keluarga dekat Ki Seno Nugroho. Secara silsilah, ia menceritakan tentang kakeknya, Ki Cermo Bancak. Mbah Bancak ini dalang kondang Yogyakarta pada masanya. Ia juga bisa menari, karawitan, main wayang orang, dan seni tradisional lain. Nama Bancak menurut Catur Benyek, sebutan yang disematkan orang lain, karena ia dikenal piawai memainkan diri sebagai Bancak dalam pertunjukan bersama sosok Doyok, pasangannya. Bancak itu pemain yang mengenakan topeng hitam, Doyok bertopeng putih. Di seni reog atau jatilan, ada sosok pentul dan tembem. Nah, kira-kira samalah seperti itu, kata Catur. Nama asli Mbah Bancak itu Cermo Diharjo. Setelah tenar sebagai dalang, ia akhirnya menggunakan nama Ki Cermo Bancak. Tinggalnya di Mangkukusuman, kota Yogyakarta. Mbah Bancak ini menikahi Kasilah, perempuan yang kemudian identik disebut Mbok Cermo. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 putra, Suparman dan Supardi. Dari Mbok Cermo inilah saya mendapatkan semua cerita masa dulu. Saya lebih sering diasuh Mbok Cermo ini sejak TK, karena bapak dan ibu saya kerap bepergian untuk berkesenian, ungkap Catur Kuncoro. Lho kepiye to aku ki anggere nganggur sithik emoh aku. Ngendi ana amal? Teko-teko njur ngandake amal ora. Ngono seni. Eming jogete kulino ngetoprak wayang wong jatilan ngembek. Wah, apa-apa iso kreasi baru Pak. Nglothok gayem aku. Ning sakjroning aku joget engko aku nek tiba tancep ora digongi ndak lara atiku. Areng apa? Tak cobane nabuh ki ora mayar. Sagunge kabudahan sing temenan ora kok nek nabuh mengeli. Ming paitan ngeng. Oh. Tanpa nganggo notasi. Gregaweke menggo bunten conto. Dari kedua putranya itu, Suparman dan Supardi, mereka menikah dan dikaruniai putra dan putri. Ki Parman memiliki beberapa anak laki-laki, dan Ki Seno Nugroho itu putranya ketiga. Pak Pardi punya 7 anak, 1 diantaranya saya ini, lanjut dalam wayang hip-hop ini. Menurut Catur Benyek, bapak dan padenya, tumbuh besar dalam iklim keluarga seniman.
Seiring berjalannya waktu, menurut Catur, ada keinginan Ki Cermobanca agar anak-anaknya meneruskan perjuangannya di bidang seni pedalangan. Menurutnya, keinginan itu terlihat saat bagaimana Ki Parman menandai semua instrumen gamelan menggunakan nama Parman Pardi. Pokoknya ada spes, entah di cunduk kelir atau cunduk gayorgong, di situ ada nama Parman Pardi. Ini satu cara beliau mengenalkan anak-anaknya kepada publik, jelasnya. Menariknya, lanjut Catur Kuncoro, tidak ada edukasi langsung Ki Cermobanca kepada kedua anaknya, Parman dan Pardi, soal seni pedalangan. Kedua bocah itu lebih banyak menekuni ilmu pedalangan lewat menonton pertunjukan wayang, baik ayah mereka atau dalang lain, atau bertanya ke seniman lain. Pada perjalanannya, Suparman lebih dulu mampu mendalang ketimbang Supardi. Meski tidak melatih secara langsung, Ki Cermobanca punya cara lain menggembleng anaknya. Marpating angin-angin upayanen tribawana tandek rendo tarambaya tan kilat-kilating wasta elinga satriya wiratamtama kumrekut-mekut mangajab jagat wasisaning Bathara ilang tak kedhepake Prabu Dirgawati saya ora ngepenak dipikir bedik dina iki aku enggal-enggal nututi tindakan Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna. Wo Prabu ingkang putra nderek sowan wonten negaring Amarta. Malah sangat anggen kula gadhah atur panuwun enggal dipun sengkangken tindakipun Wo Prabu, mangke mindak punantu-antu bebudhening Pandhawa Wo Prabu. Pada suatu ketika, kata Catur Kuncoro, Ki Cermobanca ingin menunjukkan ke publik kemampuan anaknya, yaitu Suparman. Inilah yang unik dan luar biasa, kenang Catur Bengek. Dari kisah yang didengarnya, waktu itu, tanpa sebab, Ki Cermobanca membungkus kakinya menggunakan perban putih, dan memberinya obat merah. Istri dan anak-anaknya tidak ada yang tahu. Lalu Ki Cermobanca memanggil Parman. Ia memberitahu Parman malam itu akan menggantikan dirinya mendalang, karena kakinya sakit. Melihat situasi seperti itu, Parman memberanikan diri. Ia mengiyakan permintaan bapaknya. Ki Cermobanca dan Parman menemui tuan rumah punya hajat. Lalu Mbah Banca menyampaikan apa adanya. Ia mendadak sakit di bagian kakinya. Jika diizinkan ia akan mewakilkan pentas ke anaknya. Permohonan itu diizinkan pemilik hajatan. Pentas berlangsung lancar, tanpa komplain dari tuan rumah. Menurut Catur Bengek, inilah keunikan Ki Banca menggembleng anak-anaknya. Tentu saja Ki Banca sudah menakar kemampuan anaknya, Parman. Ini sebabnya kenapa bukan Pardi. Mungkin pada waktu itu Pardi dianggap belum layak tampil di depan publik, katanya. Proses pendidikan keluarga dalang seperti ini berlanjut di keturunan Mbah Banca. Ketika Ki Banca meninggal dunia, Ki Suparman meneruskan kehebatannya mendalang.
Ketika Ki Suparman naik daun, jam terbangnya tinggi, akhirnya perjalanan karir Supardi yang awal mulanya terampil mendalang, ia seperti kayoman. Ia di bawah bayang-bayang ayah dan kakaknya. Akhirnya karir Supardi lebih dikenal sebagai pengendang Ki Suparman. Ia punya skill bagus di kendang. Ia sangat cocok, klik mengendangi kakaknya, Beber Catur Benyek. Kisah serupa terjadi di keluarga Ki Parman. Menurut Catur Kuncoro, Seno Nugroho sebenarnya belakangan menyukai wayang. Ia punya dua kakak laki-laki, Bimo dan Bayu. Bimo lebih dulu belajar pedalangan, tapi menurut Catur ia tidak bertahan. Tapi saat itu Seno Nugroho justru mulai tertarik wayang. Ia termotivasi gaya mendalang Ki Mantep Sudarsono dari Karangpandang, Karangayar. Mas Seno tadinya jarang sekali mau nonton wayang. Tapi tiba-tiba sangat menggebu saat Ki Mantep pentas. Bahkan selalu nonton pertunjukan Ki Mantep di Sport Hall Kridosono, katanya. Waktu itu sudah pakai tiket. Bayangkan, diajak nonton saja susah, tapi waktu Pak Mantep mendalang, Mas Seno harus bisa nonton walaupun harus beli tiket. Caranya, kalau tidak ada uang, apa yang ia punya akan dijual. Kalau sudah mentok tak ada yang bisa dijual, ia biasanya menyuruh saya minta uang ke Pak Parman, Kenang Catur Benyek. Yang ingin saya katakan proses edukasi tadi. Mas Seno tidak pernah diajari langsung ayahnya, katanya. Ki Seno Nugroho mulai mempelajari wayang. Catur Benyek menceritakan momen ketika Seno Nugroho ingin masuk SMKI jurusan pedalangan. Ia menemui bapaknya, Ki Suparman, minta diajari suluk pembuka wayang, untuk keperluan tes praktik masuk SMKI. Apa kata ayahnya? Makanya kalau lihat wayang, jangan cuma tidur, jajan, main-main. Kamu perhatikan supaya kamu tahu suluk, tahu hal penting aturan main wayang, kata Catur mengutip drama ayah dan anak itu. Nampaknya di situ Mas Seno kagol, mangkel, karena ia masih muda. Dia lari ke Kadipiro, ke Ki Supardi, ayah saya, minta diajari suluk. Langsung diberikan secara detail sampai dia bisa, ujar Catur Benyek. Akhirnya Mas Seno masuk SMKI. Selang 3 tahun kemudian saya mengalami hal sama. Saya minta hal sama ke ayah saya, supaya diajari suluk Sri Tinon. Yang dikatakan ke saya sama seperti yang dikatakan Ki Parman ke Mas Seno, Kenang Catur. Mas Seno masih mending, bisa lari ke pakliknya, Ki Supardi. Lah saya, katanya retoris sembari berseloroh. Catur menceritakan hal ini sebagai ilustrasi tidak selalu dalang menurunkan ilmunya langsung ke anaknya. Meski begitu setiap dalang punya harapan besar ke anak-anaknya, supaya bisa meneruskan keterampilannya. Ketika Mas Seno mulai belajar mendalang, betapa bahagianya Ki Parman. Saya tahu karena saya serumah dengan Bude, atau si Mak di rumah Mas Seno. Sejak SMP saya tinggal di sana hingga SMKI, kata Catur Benyek. Catur pun sejak awal meniti jejak sebagai dalang, bergabung di Wargo Laras. Ia menyokong penuh penampilan kakak sepupunya. Hingga suatu ketika Catur memutuskan berpisah. Catur menemui Ki Seno Nugroho, dan menyampaikan ingin mundur dari Wargo Laras. Awalnya dimarahi sama Mas Seno. Kenapa kamu gak mau bantu saya ya? Cecar Ki Seno kepada Catur Benyek. Catur Benyek lalu menyampaikan alasannya panjang lebar, tapi intinya ia ingin mandiri. Mas, saya tidak ingin selamanya ikut orang, saya ingin mandiri. Saya ingin mengibarkan bendera sendiri, entah bendera itu berkibar atau akan roboh, saya ingin mandiri, turut Catur ke Ki Seno. Mendengar alasan itu, Ki Seno menurut Catur Benyek dan langsung mengacungkan jempol, dan mendukung dirinya agar berhasil merengkuh cita-citanya. Catur akhirnya berkelana, mencari genre wayang yang lebih progresif hingga saat ini. Catur Benyek Kuncoro lebih dikenal sebagai dalang wayang hip-hop. Namun begitu, ia juga piawai memainkan wayang klasik Purwo. Tambahan barunya, Ki Catur Benyek saat ini satu-satunya dalang wayang Diponegoro. Atas dasar ilustrasi historis itu, Catur Benyek lalu menyinggung Gading Pawukir, putra Ki Seno Nugroho, yang menurutnya kini menerima beban dan harapan begitu besar meneruskan kiprah almarhum ayahnya. Gading Pawukir jadi penerus ayahnya. Catur Benyek menilai hal itu merupakan harapan bagus untuk Gading Pawukir bisa meneruskan jejak ayahnya. Tapi di sisi lain, Catur Benyek sebagai paman, melihat ada sisi yang kurang tepat. Gading Pawukir menurutnya menerima beban yang sangat berat, yang semestinya belum disandang anak sekecil itu. Baginya, belum saatnya Gading menerima beban itu. Catur Benyek menegaskan, ia tidak bermaksud negatif. Karena sebagai saudara dekat, ia punya tugas moral membimbing Gading. Alasan saya, simple, psikologi anak ini belum stabil, ujarnya. Catur Benyek mencontohkan banyak dalang anak yang akhirnya hilang, ketika dia menginjak masa pendidikan SMP dan SMA.
Seno Nugroho menurut Catur Benyek juga melalui jalan hidup yang berliku. Dari kecil, SD, SMP belum senang wayang. Di SMKI Pedalangan pun juga belum terlihat. Ia masih senang mancing, mencari belut, ular, dan lain sebagainya layaknya remaja dan pemuda masa itu. Karena itu menurut Catur Benyek, Gading, jangan terlalu dipaksakan. Ini tidak terlalu baik untuk psikologi anak. Kalau saya mendingan, dipersiapkan, jangan tergesa-gesa menampilkan di depan publik, imbuhnya. Caranya bermacam-macam. Bisa mendatangkan guru privat, belajar dari YouTube, yang penting prosesnya tidak dipaksakan. Semoga Gading bisa meneruskan kehebatan ayahnya, tapi melalui proses dan tahapan yang benar. Ia harus matang, bukan matang karbitan. Biarkan ia berproses sesuai dirinya sendiri, harap Catur Benyek. Ia mengaku turut punya tanggung jawab membantu Gading, membimbingnya, kalau diizinkan. Jadi pandangan-pandangan saya ini tidak mungkin bermaksud negatif, ujarnya.